Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia dalam komunitas berkah, kali ini marilah kita sama-sama merenungi mengenai salah satu topik di dalam komunitas berkah, yaitu topik yang sangat penting, berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu, berbakti kepada orang tua ini sifatnya universal. Jadi baik kita yang muslim atau non-muslim, bahkan mohon maafnya, ateis sekalipun, apabila dia betul-betul berbakti kepada orang tua, menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, dan dalam hidupnya kebahagiaan orang tua menjadi targetnya, maka akan berbalik menjadi kebahagiaan bagi dia dan keluarganya. Banyak sekali di dalam Islam itu, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalil-dalil mengenai keutamaan di dalam berbakti kepada orang tua. Misalnya saja di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 83, itu halaman 12, pojok kiri, lembaran paling kiri dan paling pojok kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil, dan ketika kami mengambil janji daripada Bani Israil, la ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidain ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Wajil kurba, dan berbuat baik kepada keluarga, kaum kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak miskin, wajil kurba wal yatama wal masakini, dan terhadap orang miskin, wakulu, dan berkatalah kalian linnasi, kepada semua manusia, husna, kebaikan. Wakulu linnasi husna wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kalian sholat, wa atu zakata, dan dirikanlah dan tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum, tetapi kalian berpaling kecuali sedikit yang melaksanakan di antara kalian. Wa antum muridun, dan kalian berpaling. Jadi tadi setelah perintah, ya, dari Allah kepada kaum Bani Israel untuk beribadah hanya kepada Allah, yang kedua, yang paling penting itu adalah apa? Kepada orang tua, ya kan? Kepada kedua orang tua berbuat baik, ya. Bahkan dikatakan, ya, kita sering dengar surga di bawah telapak kaki ibu, ya. Ini orang tua kan, salah satu orang tua. Dan kita juga sering dengar dari para ustadz, ya, wala taqul lahum ma'uf, ini juga dalam Al-Qur'an, ya. Janganlah kalian berkata walaupun hanya wala tanharhuma, dan jalan kalian menghardik, wa qul lahum, bahkan sekalian kamu ini berkata kepada mereka kedua orang tua qaulan karima, kata-kata yang mulia, kata-kata yang bahagia, kata-kata yang menggembirakan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan coba untuk merenungi dalil-dalil, dasar-dasar, ya, di dalam agama Islam, perintah-perintah untuk menghormati, untuk berbakti kepada orang tua, ya. Dan ini bukan sekedar untuk didengar, tetapi bagaimana dihafalkan, bukan sekedar hafal, tetapi bagaimana diresapi, bukan sekedar diresapi, tetapi bagaimana menjadikan hidup
kita terjadi perubahan yang positif, perubahan yang ajaib, begitu. Ya, jadi ini yang diperlukan adalah berulang-ulang. Ya, kalau di dalam teknik motivasi itu space repetition. Kalau dalam pondok itu ada bilang takror, mengulang-ulang supaya masuk ke dalam hati. Ya, jadi bukan saja seperti membaca la ilaha illallah, membaca sholawat berulang-ulang, berdoa berulang-ulang, tetapi bagaimana kita meyakini berbakti kepada orang tua itu akan ada kebaikan bagi kita. Dan termasuk kita juga nanti akan ya dibaktikan oleh anak kita. Baik, kita akan coba share share dari mengenai berbakti kepada orang tua. Baik, ini adalah saya bilang misi berbakti kepada orang tua. Berikut kumpulan ayat tentang perintah berbakti kepada orang tua lengkap dengan tulisan Arab berarti dan artinya. Tapi sekarang di sini akan kita sampaikan artinya saja karena cukup banyak ya, dan kita maklumkan bahwa kebanyakan mungkin ya dari kita akan lebih langsung paham apabila mendengar artinya. Di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan ya ini yang ayat 83 ini. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Kemudian di ayat berikutnya, surat Al-Ahqaf ayat 15 artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapinya itu selama 30 bulan. Ya. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 151, katakanlah, wahai Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah itu dia diperintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 23 artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Berikutnya surat Al-Isra ayat 24, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangimu ketika mendidik aku waktu kecil. Kemudian berikutnya surat Luqman ayat 13.
Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Kemudian surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian berikutnya di dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Itulah di antara dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita dengarkan, ya, kita hayati fadilah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, di antaranya adalah satu amal yang paling utama. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Lalu ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya jihad merawat kedua orang tua. Hadis artinya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW lalu meminta izin dan untuk berjihad. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" "Masih," jawabnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Pada perawatan keduanya, yaitu orang tua, berjihadlah." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ketiga, membahagiakan orang tua. Hadis yang artinya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tua ke dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian hadis berikutnya, surga di bawah kaki orang tua. Yang artinya dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, Jahimah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Ya," jawabnya. "Lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 5. Orang tua sebagai pintu surga. Artinya, dalam satu hadis, ya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, seorang mendatangi dan berkata, "Aku mempunyai seorang istri, tetapi ibuku memintaku untuk menceraikannya." Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika mau, kau boleh menyia-nyiakan pintu tersebut, atau kau boleh merawatnya." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Berikutnya adalah hadis obat panjang umur dan tambah rezeki. Hadis yang artinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, merawat orang tua sebagai jalan menuju surga. Hadis yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah seseorang, celakalah, celakalah." Sahabat bertanya, "Siapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk ke surga." Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, ridho Allah bergantung kepada restu orang tua. Artinya, dalam suatu hadis, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an,
Dari Nabi Muhammad SAW ia bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tuanya, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya. Ini cukup populer ya. Ridallahu fi ridol walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Kemudian berikutnya, jalan menghubungi kedua orang tua setelah meninggal. Hadis yang artinya dari sahabat Abu Burdah radhiyallahu anhu, dia bercerita, suatu hari ia mengunjungi Madinah. Abdullah bin Umar menemuiku. Kata Abu Burdah, tahukah kamu mengapa aku menemuimu? Tidak, jawab Abu Burdah. Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin menghubungi ayahnya di dalam kuburnya, hendaknya ia menyambung persahabatan dengan teman ayahnya sepeninggalnya. Sungguh antara ayahku Umar dan ayahmu terdapat hubungan persahabatan yang hangat. Kini aku ingin menyambungnya kembali. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik teman-teman, Bapak Ibu, Saudara di dalam komunitas bahagia, itulah diantaranya ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang telah sama-sama kita simak, di mana intinya adalah perintah berbakti kepada orang tua ini adalah menjadi salah satu perintah tertinggi, bahkan setelah perintah ya, beribadah kepada Allah. Ya, langsung perintah berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada keluarga, ya, anak istri, kepada kewajiban-kewajiban lainnya seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya, itu peringkat selanjutnya. Artinya menandakan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Dan selagi lagi saya ingin sampaikan bahwa berbakti kepada orang tua ini bersifat universal. Artinya, baik itu orang Islam, baik itu non-Muslim, bahkan sekalipun ateis, apabila dia betul-betul berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tuanya, ya sudah menjadi sunnatullah, hukum alam atau natural of law, maka si anak yang berbakti itu akan sukses setidaknya di dunia ini. Tentu karena visi berkah adalah bagaimana sukses di dunia dan di akhirat, maka kita ingin bersama-sama sukses, ya, bersama orang tua lagi nanti kelak di akhirat nanti, ya, di dalam surga Jannatul Firdaus. Nah, sekarang Bapak Ibu, berbahagialah bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada orang tuanya, datangilah, minta maaf, senangkanlah, dan perbuatlah baik daripada lisan maupun perbuatan yang akan membuat mereka ridho, ya. Kemudian bagaimana kalau yang sudah tiada? Tadi di dalam hadis dikatakan, sambungkan silaturahmi dengan orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat dekatnya, sahabat ibu kita, sahabat bapak kita, atau keluarga ibu, keluarga bapak kita. Ya, kalau itu pun sudah tidak ada, dan yang pasti mau ada atau tidak ada, selalu kita doakan, baik mereka masih dalam keadaan hidup di dunia ini ataupun sudah tiada, ya. Yaitu pertama, yaitu dengan diri kita sendiri, membuat amal-amal yang baik yang kita dengan niat atau tidak niat, maka otomatis, ya, waladun solihun yad'ulahu. Jadi ada amalan itu yang akan semuanya tertolak ketika orang sudah meninggal, termasuk orang tua kita, bukan tertolak, sudah tidak ada lagi kecuali 3 di antaranya, waladun solihun yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, begitu. Nah, maka kita banyak-banyak doa memohonkan ampun, doa meminta kuburnya diluaskan, doa meminta kuburnya seperti taman daripada taman-taman surga, kuburnya diluaskan, dan kita nanti doa minta dipertemukan lagi di akhirat nanti di dalam keadaan ridho. Jadi baik Bapak Ibu, ini termasuk terapi, nanti akan ada terapinya, ya, terapi renungan untuk orang tua, tetapi setelah materi ini. Yang penting materi ini adalah bukan sekedar diulang-ulang, bukan sekedar hafal,
tapi dihayati, dan terpenting lagi kita merasakan hikmah daripada berbakti kepada orang tua itu, sehingga kita akan memberikan sharing-sharing untuk memberikan keyakinan kepada teman-teman kita, dan akhirnya getok pular, sharing-sharing, dan begitu semangat ya di dalam berbakti kepada orang tua. Demikian untuk kali ini, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.